Sahabat cerdas, pasti kita sering nih menggunakan jaringan internet, melakukan berbagai file, data tanpa kita ketahui sistemnya seperti apa. Apa saja sih sistemnya? Yuk kita cari tahu. Halo sahabat cerdas, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, apa sih jaringan nirkabel atau wireless itu? Jaringan wireless atau nirkabel adalah komunikasi antar komputer tanpa menggunakan kabel. Bisa digunakan jarak jauh menggunakan satelit dan jarak dekat menggunakan komunikasi Bluetooth. Contohnya, internet yang sering kita gunakan tidak akan bisa kita akses tanpa kita mengetahui komunikasi antar perangkat jaringan tersebut dan konfigurasinya, serta tersedianya sumber internet. Dari mana sih sumber internet itu? Gambarannya di atas sana ada sebuah alat satelit, di mana satelit itu adalah penyedia jasa layanan internetnya atau biasa disebut dengan ISP, Internet Service Provider. ISP ini mengirimkan jaringan internet ke PTS yang terdapat akses point atau pemancar di PTS tersebut. Lalu dari akses point tersebut langsung terhubung ke handphone atau smartphone kita. Semua sinkronisasi itu dapat disebut sebagai jaringan wireless atau nirkabel, atau bisa disebut juga sebagai Wide Area Network, disingkat WAN. Perlu kalian tahu, jaringan wireless itu mempunyai jenis di dalamnya. Apa saja sih? Yang pertama yaitu WPAN, Wireless Personal Area Network. Kedua, WLAN, Wireless Local Area Network atau WLAN. Dan W1, Wireless Wide Area Network. Nah, saya akan mencoba menjelaskan spesifikasi dari tiga jenis ini nih. Yang pertama yaitu WPAN, Wireless PAN, di mana jaringan ini merupakan jaringan wireless yang paling sempit, sinyal cakupannya hanya sekisaran 2 meter. Kecepatan transfer datanya paling cepat 2 Mbps. Lalu sistem WPAN ini support untuk PDA mobile, laptop, telepon seluler yang pernah dulu dan sampai sekarang kita gunakan loh sahabat cerdas. Ya, contohnya apa? Kita pernah kirim lagu, video, atau gambar. WPAN juga bisa terhubung ke printer, speaker, atau personal komputer laptop karena teknologinya menggunakan Bluetooth dan frekuensi radio. Yang kedua yaitu jaringan wireless LAN dan wireless MAN, di mana jaringan yang berbasis lokal dan metropolitan ini yang sering kita jumpai atau kita gunakan. Dengan spesifikasinya, jaringan ini mampu mencakup area sampai 50 km dengan berkecepatan sampai 50 Mbps transfernya tanpa kabel, seperti jaringan di kantor, sekolah, antar gedung, dan lain-lain. Namun, agar dapat terkoneksi jaringan ini membutuhkan perangkat khusus seperti access point, wireless card pada komputer dan laptop, atau wireless chip pada handphone. Teknologi standar IE 802.11a, B, dan G. Disebut juga dengan teknologi Wi-Fi atau hotspot.
Oke, next. Yang ketiga ialah jaringan wireless WAN, di mana jaringan ini menjangkau area yang lebih luas cakupannya, antar wilayah bahkan global, dengan menempuh jarak kurang lebih 50 km tenaga transfernya. Dengan teknologi perangkatnya mampu mentransfer data berkecepatan 100 Mbps, bisa terakses oleh sesama media jaringan seperti laptop atau smartphone. Walaupun jaraknya jauh, melalui sistem komunikasi point to point atau multi point, packet switching, dan lain-lain. Dengan jaringan ini juga kita bisa merasakan teknologi CDMA, VDMA, dan sekarang sudah 4G, sahabat cerdas. Bahkan di negara luar di sana sudah menggunakan 5G ya. Nah, dari semua jenis perangkat tersebut akan bisa berjalan atau disaling berkomunikasi tanpa kita mengatur atau mengkonfigurasinya setiap perangkat jaringan. Nah, simak penjelasan konfigurasi dasar Wi-Fi ini. Syarat pertama, sebelum kita konfigurasi jaringan Wi-Fi, kita perlu dulu menyiapkan komponennya atau perangkat jaringannya. Seperti pertama, yang utama adalah internet, yang kedua adalah kabel jaringan UTP, berikutnya modem, lalu router, kemudian laptop atau smartphone kita, berikutnya apabila perlu access point outdoor. Pertama, kita pastikan sudah ada koneksi internet dari pihak ISP. Sambungkan melalui kabel jaringan UTP ke port internet router wireless, atau bisa langsung menggunakan access point. Tunggu sampai LED internet menyala pada perangkat router atau access point tersebut. Koneksikan antara laptop atau smartphone dengan menghubungkannya menggunakan kabel atau tanpa kabel. Login dengan SSID router. Jika sudah tersambung, akses router atau AP dengan cara membuka browser di laptop atau smartphone, lalu ketikkan IP address default router tersebut. Login menggunakan user dan password default router tersebut. Apabila sudah berhasil login, kemudian kita lakukan tahap konfigurasi. Mulai dari setting nama Wi-Fi atau SSID, IP address, mode IP address yang dipilih static atau dynamic, user, password, dan setting mode AP. Mode apa nih? Katanya access point atau sebagai router atau sebagai repeater dan lain-lain, sesuai keinginan dan keperluan kita. Jika pengaturan di atas sudah selesai, jangan lupa menyimpan hasil konfigurasi tersebut. Apabila konfigurasi berhasil, maka perangkat handphone atau laptop dan sejenisnya sudah siap koneksi internet melalui router tersebut dengan cara aktifkan tombol Wi-Fi di HP atau di laptop dan cari nama SSID yang sudah kita buat pada router tadi yang sudah kita atur ya. Bagaimana sahabat cerdas, sudah tahu kan bahwa jaringan nirkabel itu perlu kita konfigurasi agar kita bisa terkoneksi dengan internet. Baiklah sahabat cerdas, berikut yang bisa saya sampaikan tentang materi jaringan nirkabel atau wireless. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di materi berikutnya.